musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bukan di dalam dirinya, sebab semua kejadian dunia Allah yang menentukan, dan semua permasalahan pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Maka untuk apa gelisah? Untuk apa galau? Sedangkan Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih selama kalian beriman, maka kalian akan ditinggi. Sebab dunia itu fana. Apa yang Allah titipkan digunakan untuk ketaatan. Apa yang Allah kurangi jangan dari kesabaran. Fokusnya adalah ibadah, karena ibadah adalah tugas utama kita sebagai hamba. Maka selanjutnya adalah dengan iman ini melakukan penyelamatan keluarga. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaga diri? Menjaga diri adalah ketika kita berjalan, kemudian terjadi kebakaran, kita akan menghindar dari api. Menjaga diri adalah ketika kita berjalan, di depan kita banyak duri, kita akan berhati-hati. Itu adalah menjaga diri. Subhanallah. Maka kemudian anak, mantu, cucu diajak beribadah kepada Allah. Kalau mereka sudah dikasih anggaran untuk maka jangan lupa disempurnakan dengan memberikan anggaran untuk kesopanan yang baik sangka, baik kata, baik tata krama, sehingga orang ketika berada di rumah itu ada orang tua yang dimuliakan, ada orang tua yang dihormati, ada orang tua yang dibanggakan, dan ada anak-anak. Maka ayo para orang tua dengan segala kekurangan berikan teladan istimewa kepada anak-anaknya. Yuk anak-anak dengan segala kelebihan muliakan orang tua, bahagiakan orang tua, banggakan orang tua dengan seluruh amal dan akhlak kita. Subhanallah, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan diantaranya adalah dengan berzikir, memohon kepada Allah selain berbakti dengan perilaku keluarga untuk sholat. Yang keempat adalah dengan cara bersilaturahim. Yang kelima dengan cara bersedekah. Ternyata itu menghasilkan rezeki yang sangat luar biasa. Maka subhanallah, ayo tingkatkan ketakwaan kita dan kemudian banyak membaca la haula wala quwwata
hari kiamat, ketika semua orang dalam kondisi keharusan, jarak antara kepala dengan matahari 1,5 kilometer, matahari dikali 70 kali matahari dunia panasnya. Kira-kira seperti apa 70 kali panas matahari dunia? Sekarang jarak matahari dengan bumi jauh sekali, jutaan kilometer. Itu saja di siang terik terasa sekali panasnya. Kita tidak mampu berdiri di aspal, lalu bagaimana saat nanti di akhirat? Maka dinginkan dengan selawat kepada Rasulullah, bukan sekedar ucapan, tapi juga pembuktian dalam amalan keseharian. Di semua perilaku kehidupan kita, baik sendiri atau bersama keluarga, baik dalam bertetangga, baik dalam bernegara, baik dalam bertransaksi dan berinteraksi. Maka kalau ini kemudian kita lakukan, ada harapan untuk diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika di rumah itu adalah penghuninya orang yang beriman, orang yang bertakwa, lalu memberi istimewa bukan sisa, kemudian selalu menahan emosi, kemudian memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat, kemudian itu diajarkan kepada pasangan, diajarkan kepada anak, mantu, cucu, disampaikan kepada desanya, seperti apa suasana rumah itu. Pasti rumah itu akan menjadi jannah di dunia, qabla jannatul akhirat. Surga dunia sebelum surga akhirat. Sebab di situ ada kebahagiaan, orang tua yang dimuliakan, anak-anak yang diberikan tuntunan dan teladan. Maka untuk melanjutkan kebahagiaan itu tinggal menunggu satu sesi, yaitu wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kalau sudah wafat dalam kondisi khotimah, maka insya Allah setiap kita akan mendapatkan balasan dari Allah kebaikan dan dikumpulkan dengan orang-orang terkasih yang dituntut dalam keimanan. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah ayo luangkan waktu untuk Al-Quran, jangan pernah menunggu waktu luang. Ya, saya menunggu 6 bulan yang lalu kalau Bapak bisa baca Quran, saya tuntut bertahan dengan izin Allah. Sekarang dari tidak bisa baca, sekarang sudah bisa baca Al-Quran, saya ini 3 juz. Kenapa dia bisa baca 3 juz? Karena ada upayanya. Apa dampaknya? Bisa mengajak keluarga yang belum sholat menjadi sholat, bisa menuntut keluarga yang belum sholat lalu jadi sholat. Pada usia beliau 61 tahun, itu anak terkecil, punya kakak 65, 70, 75, 79, dan yang mereka yang mengalami emosi sakit hati itu dengan izin Allah, dengan energi yang Allah berikan kepadanya, menuntut anggota keluarganya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak orang mengatakan sifatnya nggak bisa dirubah, karakternya nggak bisa dirubah. Ternyata dengan Al-Quran Allah berubah semua perilaku mereka, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk atau hidayah dan berubah dalam hitungan detik, tidak lagi menit. Maka dalam waktu baik membaca atau mendengar, minta kepada Allah petunjuk dan petunjuk. Yang kedua adalah berbanyak zikir, karena zikir ini akan menenangkan hati. Saat menghadapi permasalahan, jangan difikirin, tapi dizikirin. Ya, tadi zikirnya disampaikan, boleh ditambah dengan zikir-zikir yang lain, silakan. Kemudian yang ketiga adalah yuk perbaiki bacaan sholat kita, minimal kita paham setiap kata yang kita baca, sehingga sholat ini akan menghadirkan akhlak yang mulia, kebaikan hati yang sangat luar biasa, kedekatan kepada Allah yang sangat dahsyat, yang ini akan menjadi energi untuk menjalani kehidupan harian kita. Dan sholat ini amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak paham apa yang kita baca. Yang keempat, ayo luangkan waktu menata rumah tangga dan keluarga, anak yang diberikan anggaran kecerdasan, anggaran kesehatan. Jangan lupa diberikan anggaran kesolehan, supaya bukan hanya membanggakan di dunia, tapi juga berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kelima, terus berdoa. Jangan berdoa orang tua mustajab. Bekali
Baik,